Setelah melakukan aktivitas direct elicitation dan indirect elicitation, berikutnya kita melakukan aktivitas yang kita sebut dengan analisis. Aktivitas analisis ini ya pada dasarnya adalah mencoba memahami dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan dari proses elicitation, kemudian melakukan klasifikasi terhadap informasi-informasi yang ada sehingga menghasilkan suatu informasi yang terstruktur sebagai requirement. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan proses analisis. Yuk kita mulai. Melakukan proses klasifikasi masukan pelanggan atau pengguna itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagian penting dari elisitasi dan analisis kebutuhan adalah untuk menangkap, masukan, dan memahami. Kenapa kita perlu melakukan klasifikasi? Karena kita tahu bahwa kadang-kadang info pelanggan atau masukan pelanggan ini, customer ini tidak lengkap sehingga perlu kita organisir. Kita perlu menyimpan informasi sesuai dengan kriterianya sehingga pada saat kita membutuhkan kita mudah mengaksesnya. Dan mencegah informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira tujuan fungsi klasifikasi itu membuat informasi kebutuhan itu menjadi matang. Proses klasifikasi apa yang ada ya? Secara sederhana begitu kita mengumpulkan sekumpulan informasi baik dari direct elicitation maupun indirect elicitation, kita akan memetakannya menjadi beberapa kategori. Kebutuhan bisnis, use case, aturan bisnis, kebutuhan fungsional, atribut kualitas, keputusan antarmuka eksternal, kendala, definisi data, dan ide solusi. Ya, jadi teman-teman bisa membayangkan seperti itu. Kebutuhan bisnis ini apa? Kebutuhan bisnis ini ya umumnya didasarkan pada berbagai hal yang menandakan bahwa solusi ini dibutuhkan untuk memberikan benefit tambahan, bisa menambahkan keuntungan, menghemat pengeluaran, dan sebagainya. Contoh dari kebutuhan bisnis ini adanya statement dari customer yang mengatakan tingkatkan pangsa pasar sebesar X%. Kalau use case itu adalah pernyataan umum terkait dengan apa yang dilakukan oleh pengguna. Ya, contohnya saya perlu mencetak label surat untuk sebuah paket. Itu adalah sebuah use case. Business rules atau aturan bisnis adalah berbagai macam ya kerangka dasar yang harus dipatuhi dalam bisnis tersebut ya. Jadi karena ada aturan, governance dan sebagainya. Umumnya seperti ini. Ya, jika ada statement jika ya, misalnya jika durasi atau umur sebuah barang di atas 3 tahun, maka misalkan garansi tidak diperlakukan ya. Sehingga seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk aturan bisnis. Aturan bisnis ini tentu saja ditentukan oleh aturan yang berlaku, kebijakan dan juga organisasi itu. Dan juga ada yang namanya kebutuhan functional atau functional requirement. Functional requirement ini berbeda dengan use case. Functional requirement sudut pandangnya adalah sudut pandang sistem. Nah ya, sudut pandangnya sistem. Jadi kemampuan sistem. Oke. Kapabilitas dari sistem. Sementara use case kapabilitas dari pengguna bisa melakukan apa. Kemudian setelah itu kita pahami apa yang dimaksud dengan quality attribute. Atribut kualitas ini umumnya mengarah pada non-functional requirement ya, seperti mudah, cepat, dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau antarmuka eksternal ini umumnya mengarah bagaimana sebuah sistem bisa berkomunikasi dengan sistem lain. Misalnya terhubung dengan single sign-on, bisa membaca dari masukan sistem yang lain, bisa menyimpan hasil laporan ke SAP atau ERP dan sebagainya. Itu kita sebut dengan antarmuka eksternal. Selain itu ada juga yang kita sebut dengan constraint. Nah ya, constraint ini adalah satu pendekatan yang harus dipahami dan menjadi batasan dalam pengembangan. Contohnya misalnya constraint teknis, misalnya contohnya protokol HTTP hanya mendukung 4 MB. Misalnya browser lama yang tidak mendukung enkripsi 128 bit tidak bisa didukung. Jadi lebih ke arah teknis ya, sementara kalau business rules itu lebih ke arah sudut pandangnya bisnis. Dan juga data definition ini ya menjelaskan format, tipe data dan sebagainya. Misalnya zip code 5 digit dan aktivitas-aktivitas yang lain. Ya. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan semua data tersebut, kemudian memetakannya satu demi satu dan mendokumentasikannya ke sebuah dokumen yang mungkin kita sebut dengan software
requirement specification, tergantung apa aktivitas, apa disiplin yang teman-teman gunakan. Demikian upaya mengklasifikasikan masukan pengguna dan juga penjelasan mengenai indirect elicitation. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di course selanjutnya.